Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Areta Bagis Arauda. Saya dari PS25E dari jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi dengan NIM belakang 1139. Di sini saya akan memaparkan video tentang filsafat yang berjudul tentang idealisme. Mungkin teman-teman engah nih tentang idealisme. Mungkin banyak juga yang memikirkan tentang idealisme itu sebuah kesempurnaan. Tapi di sini itu saya akan membahas tentang idealisme di dalam sebuah pandangan filsafat. Oke, jadi masuk ke videonya ya teman-teman. Jadi idealisme itu juga sebuah pandangan filsafat yang menekankan bahwa hal yang paling dasar dalam hidup bukanlah materi atau uang, tetapi ada juga pikiran, nilai, dan gagasan. Idealisme juga percaya bahwa perubahan besar itu dimulai dari cara kita berpikir. Nah, walaupun idealisme juga dari zaman kuno, ternyata idealisme itu sangat cocok dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di dunia modern sekarang juga kita itu kan hidup di era digital ya. Ada banyaknya informasi dan banyaknya kreativitas. Dan banyak juga hal yang membuat hidup kita bergerak justru bukan barang fisik tapi ide. Contohnya itu seperti ada di startup besar seperti Gojek, Tokopedia, dan Meta. Dimulai dari ide sederhana bukan? Nah, ada juga gerakan sosial lahir dari nilai dan pemikiran untuk menciptakan perubahan. Ada content creator sukses karena imajinasinya yang luas dari konsep-konsep yang mereka bikin. Padahal alat-alatnya juga cuma sederhana bukan? Nah, idealisme juga terlibat dalam kehidupan sehari-hari nih teman-teman. Jadi seperti saat orang mengejar pendidikan, seperti saat ini kita berkuliah, ada yang lagi melakukan aktivitas di sekolah seperti SD, SMP, SMA, dan ada juga yang memperjuangkan mimpi. Bisa aja mimpi untuk masuk ke PT impiannya atau kuliah kampus impiannya, atau tetap memegang prinsip sulit. Nah, itu juga termasuk ke dalam bentuk idealisme teman-teman. Nah, generasi sekarang juga banyak yang percaya bahwa hidup itu bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang makna. Kerja harus sesuai passion. Nilai moral seperti kejujuran dan kebaikan tetap penting walau dunia makin kompetitif. Tentu saja idealisme punya tantangan tersendiri di era modern saat ini, seperti memaksa kita untuk berpikir realistis saat biaya hidup tinggi, tekanan sosial, dan tuntutan karir. Karena itu, banyak orang menyeimbangkan antara idealisme dan realistis. Jadi idealisme itu penting juga karena memberikan kita arah, memberikan makna pada suatu tindakan. Tanpa idealisme, kita hanya hidup mengikuti arus. Dengan idealisme, kita punya tujuan, prinsip, dan alasan untuk terus bergerak maju. Jadi idealisme bukan sekedar teori kuno, ia juga hidup dalam mimpi kita, rencana masa depan kita, dan nilai-nilai yang kita pegang. Idealisme juga memiliki kekuatan di balik perubahan dunia. Tokoh yang ada di idealisme juga seperti George Berkeley. Jadi George Berkeley tersendiri juga
mengembangkan idealisme yang disebut immaterialisme, yaitu pandangan bahwa tidak ada materi, yang ada hanyalah ide dalam pikiran. Artinya, dunia fisik bukan terdiri dari benda material. Yang kedua, semua yang kita anggap benda sebenarnya adalah kumpulan ide yang kita persepsi. Prinsip utama dari idealisme George Berkeley ada esse et percipi, artinya ada berarti dipersepsi. Maknanya yang pertama itu sesuatu ada hanya ketika sedang dipersepsi. Yang kedua itu benda tidak memiliki keberadaan independen di luar pikiran manusia atau pikiran Tuhan. Contohnya seperti pohon ada karena kita melihat, menyentuh, atau bisa membayangkannya. Tidak ada pohon materi di luar persepsi. Yang ketiga ada penolakan terhadap materi. Berkeley menolak gagasan bahwa ada substansi materi karena kita hanya mengalami kualitas indrawi, warna, suara, tekstur, bukan materi itu sendiri. Yang kedua, kualitas indrawi itu tergantung pada persepsi dan berubah-ubah, jadi tidak mungkin menjadi dasar realitas yang stabil. Jadi ini juga mengasumsikan materi tidak perlu atau tidak terbukti. Yang keempat itu realitas atau pikiran atau spirit atau ide. Dalam sistem idealismenya, spirit atau pikiran atau juga bisa disebut roh itu bisa saja aktif atau penyebab dari persepsinya. Dan kedua itu ada ide atau objek dari persepsi bersifat pasif. Tidak ada kategori ketiga berupa materi. Yang kelima, peran Tuhan untuk menjelaskan mengapa dunia tetap stabil meski tidak sedang kita lihat. Yang pertama itu mungkin ada Tuhan, yang dimana ada perceiver abadi yang selalu mempersepsikan segala hal. Dengan demikian, realistis tetap ada secara konsisten. Jadi, kesimpulan idealisme Berkeley yaitu realitas bersifat mental, bukan material. Semua yang kita sebut dunia luar adalah ide-ide yang hadir dalam pikiran kita. Dan Tuhan itu menjamin keberlanjutan dan keteraturan ide-ide tersebut. Baik, terima kasih penjelasan dari teori idealisme dan gagasan dari tokoh George Berkeley sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf.